Truk pengangkut gas LPG 3 kg hangus terbakar. Warga demo ketua RT yang dituding memotong bantuan sosial. Dua anggota kepolisian diduga memeras bahkan memperkosa istri tahanan yang sedang hamil. Halo, selamat malam pemirsa. Polda Kalimantan Utara mencopot Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar yang memukuli anak buahnya gara-gara tak mengawasi jaringan internet saat meeting. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, toko obat di kawasan Koja, Jakarta ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Toko obat Purnama Lagua, bakaran toko obat Lagua, Purnama Lagua. Dalam video amatir yang direkam warga ini terlihat kebakaran terjadi di lingkungan warga di Lagua Sinar Koja, Jakarta Utara. Dalam peristiwa yang terjadi sore tadi, api terlihat berkobar di atas sebuah bangunan milik warga. Api membakar lantai 2 dan bagian atas bangunan. Beruntung api tidak merambat ke lantai bawah yang dijadikan tempat usaha toko obat ini. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, namun diduga terjadi korsleting di salah satu ruang kamar di lantai 2. Ini adalah toko obat, bangunan rumah sekaligus toko obat. Ada berapa bangunan yang kebakar, Pak? Alhamdulillah karena responnya sangat cepat dari dinas damkar itu hanya satu yang terbakar. Alhamdulillah tidak merapat ke belakang. Saya khawatir kalau merapat ke belakang itu habis pasti. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena petugas bertindak cepat. Tak sampai 1 jam, api sudah berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Truk pengangkut gas LPG 3 kg hangus terbakar di Bangka Selatan. Kebakaran membuat warga panik lantaran kobaran api disertai letupan tabung gas. Jauh dari anu. Ada rumah kebakaran enggak? Enggak. Sebuah truk pengangkut gas LPG 3 kg hangus terbakar di Desa Serdang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Insiden terjadi saat truk mengantarkan tabung gas dari Pangkal Pinang menuju arah Tobuali. Kejadian ini sontak membuat warga panik lantaran kobaran api disertai letupan tabung gas. Api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Itulah terbakar mobil ini lah. Warga-warga ini lah mantu, ibu-ibu yang mantu menyiram macam sampai mobil pemadam kebakaran itu datang. Jadi kami dapat api lama ke besar lah, lama menyebar ke kanan, lah sampai menyerah ke kanan api kan. Usai pendinginan, ratusan tabung gas yang hangus terbakar kemudian dievakuasi ke truk lainnya untuk dibawa ke gudang pemilik. Sebuah truk gandeng menabrak motor dan mobil di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas jalan raya Malang, Surabaya, Desa Pararejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin malam. Sebuah truk gandeng pengangkut gula pasir menabrak sebuah motor dan minibus diduga akibat rem tidak berfungsi. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad anaknya terbaring tak bernyawa di Puskesmas Purwodadi. Korban meninggal adalah pengendara motor. Sementara sopir truk selamat meski mengalami luka-luka. Hilang bis langsung nggak bisa ini sebenarnya. Oh, nggak bisa terkendali setirnya. Nguling terus. Nubruk apa pertama awalnya? Nggak nubruk masih itu.
mau ke kali. Selain ini masih ini nabrak apa lagi? Yang pakai sepeda motor ya? Ya, selain sepeda motor ini nabrak apa? Mobil Pak tadi katanya. Mobil. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya macet panjang. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Eksekusi ruko di Surabaya, Jawa Timur diwarnai keributan. Keluarga pemilik ruko menolak eksekusi yang dilakukan jurusita PN Surabaya. Keluarga pemilik ruko ini terlibat adu mulut dengan kuasa hukum penggugat di depan sebuah kompleks ruko di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menolak eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 4 ruko. Jurusita pun terpaksa membongkar paksa pintu ruko yang dikunci oleh pemilik ruko. Mereka juga mengeluarkan paksa barang-barang yang ada di dalamnya. Eksekusi ruko ini buntut dari sengketa jual beli bangunan antara dua pihak. Sengketa tentang jual beli bangunan, ini kan karena IPT, jadi jual beli bangunan antara Hendata Tanto dengan Yulianto. Nah, kemudian sengketa di Pengadilan Negeri sampai di tingkat TK dimenangkan oleh Hendata Tanto. Eksekusi area tetap berjalan dan dijaga oleh petugas kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Di Goa, Sulawesi Selatan, warga mendemo ketua RT yang dituding memotong bantuan sosial. Warga protes dengan membakar ban bekas hingga saling dorong dengan personil polisi. Warga dan polisi ricuh di depan kantor desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga berupaya membakar ban bekas hingga terlibat saling dorong dengan aparat. Dalam aksi kali ini, pengunjuk rasa menuntut agar Ketua RT 04 BTN Anak Goa dicopot dan diganti dengan kepala desa setempat karena dinilai tidak adil. Kepala ketua RW ini tidak membaur ke seluruh warga. Hanya kelompok-kelompoknya saja yang dia selalu adakan musyawarah kalau ada pertemuan. Kedua adalah masalah bantuan-bantuan yang kami tidak pernah merasakan. Bantuan selama, khususnya selama COVID ini, 2 tahun terakhir ini, tidak ada sama sekali. Menyikapi tuntutan warga, Camat Palangga menegaskan bahwa perangkat desa hingga tingkat RT sudah seharusnya bekerja melayani warga. Masalah ini kan sudah ditangani oleh kepala desa. Biarkanlah Pak Desa melakukan proses secara hukum. Ya, kita bersama, ini kan ketua RW tentunya dipilih, diangkat, insentifnya ada, SK-nya ada. Dia cross check baik-baik di lapangan apakah betul tuntutan warga seperti itu, ya evaluasi secepatnya. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut, petugas kantor camat dan kepala desa setempat langsung bernegosiasi dengan warga dan berjanji segera menindaklanjuti ketua RT yang diduga tidak berpihak kepada mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut perbaikan upah minimum provinsi digelar pekerja metal Indonesia di Gedung Balai Kota Jakarta. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan polisi. Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Buruh berorasi menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 10% untuk tahun 2022 mendatang. Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dihapus karena menyengsarakan nasib mereka. Bahwa kita akan minta kepada gubernur untuk dapat menaikkan UMP dan UMSP tahun 2022. Karena apa? Kita melihat di tahun 2021 tidak ada respon positif dari gubernur tentang UMSP. Unjuk rasa buruh menyebabkan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat tersendat.
Selain di Jakarta, unjuk rasa juga digelar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 14 warga Garut ditangkap karena mengubur hidup-hidup seorang pria yang diduga maling. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.